Yesus adalah terang dunia. Kalau Yesus terang dunia, maka Yesus adalah sang pembawa terang. Betulkah? Dalam Alkitab dikatakan Yesus adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia dan kamu juga adalah terang dunia. Maka Yesus adalah sumber terang. Di Wahyu 22 ayat 16 mengatakan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dan kalau kita ngomong soal puji Tuhan, haleluya, maka ucapan haleluya itu adalah ucapan umum. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, halelnya dari kata halal yang artinya memuji, memuliakan, dan bisa berubah menjadi halal. Yah, itu dari kata Yahweh atau Allah. Nah, jadi haleluya artinya kamu sekalian pujilah dengan serius, yaitu Tuhan. Mazmur 150 mengatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita mengarah kepada seorang nama lain, yaitu Lucifer. Siapa itu Lucifer? Lucifer dari kata lux, yaitu terang, dan feros, membawa. Artinya Lucifer adalah pembawa terang. Tidak ada istilah Lucifer di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Munculnya baru di abad 4 dari Vulgata, dari Saint Jerome. Pembawa terang. Lucifer pembawa terang. Tadi saya katakan Yesus itu pembawa terang. Dia sumber terang, dia terang dunia. Ini Lucifer artinya adalah pembawa terang juga. Loh, bagaimana ini? Banyak orang mengatakan Lucifer justru iblis. Apakah ini merupakan ejaan untuk Tuhan Yesus yang juga disebutkan iblis begitu? Saya rasa tidak. Saya rasa sungguh-sungguh Yesus itu terang dunia. Nah, bagaimana hal ini bisa nampak? Satu-satunya yang dipakai seringkali untuk menyebutkan Lucifer adalah Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, ini sebenarnya apa? Kalau kita lihat dari Yesaya 14 ayat 1 sampai 23 dengan hubungannya dengan pasal yang lain. Yesaya 11 mengatakan Raja damai akan datang. Yesaya 12 memberitakan tentang soal keselamatan. Yesaya 13 ucapan ilahi terhadap Babel. Dan khususnya Yesaya 14 ayat 24 sampai 27 ucapan ilahi terhadap Asyur. Ayat 28 sampai 32 ucapan ilahi terhadap Filistea. Jadi termasuk di dalamnya adalah ucapan-ucapan ilahi terhadap Babel. Dari Yesaya 13 sampai 14 yang pasal 23, yang ayat 23. Nah, bukankah ini yang disebut Lucifer? Kalau kita menafsirkan satu ayat, maka harus dilihat sekelilingnya, melihat konteksnya, melihat sekitarnya. Tidak bisa dicopot sendiri dan diartikan sendiri. Nah, apa yang dimaksud di dalam Yesaya 14 ayat 12 ini? Bintang timur putra fajarnya, siapa dia? Siapa dia? Nah, kalau melihat sekitarnya, konteksnya, itu mengarah kepada Babel. Bisa jadi itu Raja Babel, bisa berarti itu personifikasi dari
Babel. Babel yang sombong, yang angkuh, yang menyembah Tuhan yang lain, yang menyembah berhala saat itu dianggap bintang fajar yang luar biasa, yang diagungkan, yang dipuja banyak orang. Tetapi kali ini jatuh karena ada Tuhan Yesus. Mungkin demikian, tetapi tidak disebutkan di sana. Bintang fajar, sudah ada keselamatan, sudah ada penebus, engkau sudah jatuh. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini bukan iblis, ini konteksnya adalah rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu dipandang sebagai iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Konteksnya adalah pulangnya 70 murid yang sudah diutus untuk memberitakan Injil. Dan ini tidak ngomong khusus tentang iblis. Bintang timur, putra fajar, siapa dia? Dalam bahasa aslinya dikatakan Hillel bin Shakhar. Hillelnya dari kata halal juga, yang berarti memuji, memuliakan. Dan bintang fajar, yaitu itu, bintang fajar, bintang kejora. Nah, di dalam perjanjian lama, halal dipakai untuk memuji, untuk memuliakan, untuk bersinar, untuk merayakan. Jadi halal ini punya arti yang positif, bukan arah ke iblis, yang berarti bersinar, memuji, dan tidak ada arti negatif. Ada arti negatifnya. Halal cuma untuk menyombongkan diri, dan itu, atau sombong, arogan, itu cuma sedikit sekali. Padahal di dalam 165 kali kata halal itu semuanya dipakai untuk yang lain, yang positif, khususnya untuk memuji dan memuliakan. Loh, terus bagaimana ini? Bagaimana dengan si Lucifer? Di ayat 11 ayat 17. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Nah, kata cemerlang seperti siang hari, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang pada siang hari. Kegelapan menjadi terang seperti pagi hari. Itu diterjemahkan Lucifer oleh Vulgata, seperti pagi hari. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ini juga diterjemahkan sebagai Lucifer. Wahyu 2 ayat 26 ayat 28. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa ini? Lucifer, yang dalam arti iblis, atau Lucifer yang dalam arti Tuhan. Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Siapa itu surya pagi? Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesuslah sumber terang itu, bukan iblis. Jadi Lucifer, kalau artinya membawa terang, justru mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Yesus, bukan mengarah kepada iblis.
1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Lucifer itu punya makna membawa terang. Dan kalau pembawa terang di bagian wahyu itu diarahkan kepada Lucifer, maka sebenarnya itu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan Raja Iblis yang ditafsirkan dari beberapa orang yang mungkin mengarah kepada Yesaya saja, mengarah kepada satu ayat situ saja, dan kemudian diterjemahkan menjadi Lucifer, dan kemudian Lucifer ditafsirkan sebagai Raja Iblis. Karena tentang iblis memang ada ayat-ayat lain, tapi tidak di Yesaya 14:12 itu. Yesaya 14:12 itu konteksnya mengarah kepada Babel, kerajaan Babel. Bagaimana dengan kita? Mari kita mulai memikirkan. Saat kita menyebut Lucifer, saat kita nonton film horor ada Lucifer, mari kita berpikir ulang. Lucifer bukan iblis. Lucifer itu pembawa terang, dan pembawa terang itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.